Oke, baik pemirsa, kita akan membahas amalan apa yang boleh dilakukan oleh perempuan ketika sedang haid. Nah, ini untuk para wanita muslimah ini ya. Kalau di Ramadan ini kan kebanyakan, wah ini lagi cuti nih untuk ibadah. Benar. Salah sebenarnya. Banyak sekali amalan-amalan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang pahalanya tuh berlimpah ruah. Nah, seperti apa aja kira-kira amalan yang bisa dilakukan oleh kita? Langsung aja kita saksikan, ini dia beritanya. Amalan wanita haid di bulan Ramadan. Pemirsa beriman, seperti yang kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Dan ketika Ramadan datang, setiap orang berlomba-lomba untuk meraih pahala dari segala amalan-amalan yang dapat dikerjakan. Seperti amalan utama di bulan Ramadan, yakni berpuasa. Namun, salah satu persoalan bagi seorang wanita adalah haid pada bulan Ramadan, sehingga ia dilarang untuk berpuasa, sholat, membaca Quran, dan ibadah lainnya yang membutuhkan kesucian diri. Tetapi jangan bersedih hati, karena ternyata masih banyak amalan-amalan yang dapat dikerjakan oleh wanita haid saat bulan Ramadan. Apa saja? Berikut tim Berita Islami Ramadan memaparkannya untuk Anda. Yang pertama adalah melakukan khidmat atau membantu orang lain, terutama orang yang berpuasa. Karena sesungguhnya jika kita membantu orang lain, seremeh apapun itu adalah termasuk amal soleh. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Dan di antara bentuk kebaikan adalah kamu menjumpai saudaramu dengan wajah yang menyenangkan, dan kamu menuangkan air dari embermu ke dalam bejana milik saudaramu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis tersebut, maka lebih utama lagi jika yang dilayani atau dibantu adalah orang yang berpuasa. Karena melayani orang yang berpuasa dan meringankan pekerjaan atau kesusahan mereka bisa membuat yang melayani mendapatkan ganjaran sebagaimana orang yang berpuasa. Berkaitan dengan hal ini, terdapat kisah dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa dulu ia dan para sahabat pernah berpergian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mereka ada yang melaksanakan puasa dan ada pula yang tidak berpuasa. Kemudian di hari yang sangat terik itu, mereka berhenti di suatu tempat. Dan orang yang bisa berteduh hanyalah orang yang mempunyai pakaian. Bahkan di antara mereka ada orang yang berlindung dari sinar matahari hanya dengan tangannya saja. Maka orang-orang yang berpuasa pun berjatuhan. Kemudian bangkitlah orang yang tidak berpuasa dan mendirikan tenda serta memberi minum hewan tunggangan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, hari ini mereka yang berbuka telah menuai pahala. Diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Mendorong orang lain beramal soleh juga termasuk amalan yang dapat dilakukan oleh wanita haid di bulan Ramadan. Karena mendorong orang lain untuk melakukan amal soleh dapat membuat pelakunya mendapatkan pahala sebagaimana orang yang beramal soleh tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dapat menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, wanita haid yang membangunkan orang lain untuk sahur dan berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sahur dan berpuasa. Wanita haid yang membangunkan orang lain untuk salat subuh, maka dia mendapatkan pahala seperti salat subuh. Dan wanita haid yang mendorong orang lain membaca Al-Quran, mencari ilmu, silaturahim, sedekah, serta lain sebagainya, maka dia pun akan mendapatkan pahala sebagaimana pelaku amal soleh tersebut. Masya Allah. Selanjutnya, menjamu orang yang hendak berbuka puasa. Ya, dari Zaid bin Khalid al-Juhani berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Amalan yang keempat yang bisa dilakukan oleh wanita haid adalah memperbanyak istighfar dan sedekah. Secara khusus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan wanita agar memperbanyak istighfar dan sedekah, karena beliau diperlihatkan bahwa wanita adalah penghuni neraka yang paling banyak. Rasulullah adalah insan yang paling tahu hal apa yang dapat menyelamatkan umatnya di akhirat. Maka Rasulullah menyarankan kaum wanita untuk memperbanyak istighfar dan sedekah, terlebih di bulan Ramadan. Karena bulan ini adalah bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan. Dari Abdullah bin Umar dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, memperbanyak doa. Ya, doa adalah ibadah, dan ibadah juga termasuk amalan soleh. Karena itu, seorang wanita bisa memperbanyak doa di bulan Ramadan, baik doa matsyur atau doa yang diriwayatkan, maupun doa masnu atau doa yang dibuat sendiri, dengan bahasa Arab maupun bahasa kaum. Terutama sekali, berdoa pada sepertiga malam terakhir serta waktu antara azan dengan iqomah. Karena waktu tersebut adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rabb tabarakau wa ta'ala kita turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku, pasti aku penuhi, dan siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari. Pada 3 poin ibadah sebelumnya, yakni istighfar, zikir, dan doa, memang tidak disyaratkan yang melakukannya harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Maka artinya, seorang wanita yang sedang haid meskipun dia berhadas besar, tidak ada larangan baginya untuk beristighfar, zikir, dan berdoa sepanjang waktu selama ia mampu. Yang terakhir adalah mencari ilmu. Karena mencari ilmu juga termasuk amalan soleh yang bisa dilakukan wanita haid di bulan Ramadan, baik dilakukan dengan mendatangi majelis ilmu maupun mempelajari isi buku. Banyak nas yang menunjukkan keutamaan mencari ilmu, dan di bulan Ramadan biasanya bertaburan banyak majelis ilmu. Namun dalam memilih ilmu mana yang dikaji, pilihlah yang paling bermanfaat dan mulailah mempelajari ilmu-ilmu Islam yang fardu ain terlebih dahulu. Seperti dalam firman Allah yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surah Az-Zumar ayat 18. Nah, pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai amalan-amalan di bulan Ramadan yang dapat dilakukan oleh wanita yang sedang dalam masa haid. Kesedihan karena tidak bisa berpuasa, sholat, tarawih, membaca Al-Quran karena haid adalah hal baik. Karena di antara ciri orang beriman adalah gembira ketika melakukan amal soleh dan susah ketika melakukan kemaksiatan. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa kebaikannya yang ia lakukan membuatnya bahagia dan keburukannya membuatnya susah, maka dia adalah seorang mukmin." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun hal ini tidak bermakna bolehnya seorang wanita menyesali kodratnya sebagai wanita, kemudian tidak ridho dengan ketentuan Allah, apalagi sampai berangan-angan ingin menjadi laki-laki agar ibadahnya tidak terhalang masa haid. Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyiapkan banyak amalan di bulan Ramadan yang dapat dilakukan oleh wanita yang sedang dalam masa haid. Masya Allah. Kan kita masih bisa melakukan hal-hal baik yang ternyata bisa mendatangkan pahala. Iya, bener banget nih. Jadi mungkin kalau kita perempuan yang sudah punya suami,
kita menyediakan sahur buat para suami juga itu udah salah satu bentuk pahala. Dan kalau saya sih biasanya kalau emang lagi diberikan kemudahan, keringanan sama Allah, kalau memang lagi haid, saya senang banget ngasih makan orang buka puasa. Jadi rasanya ya walaupun gak puasa, ngasih orang buka itu rasanya luar biasa banget. Dan tadi banyak sekali contoh amalan yang bisa kita lakukan ketika kita sedang haid. Iya, oke. Ya, kelihatannya sudah jelas semuanya. Tadi juga salah satunya ya seperti yang ia lakukan, memberi makan yang berbuka puasa. Jadi untuk pemirsa yang mau mengirimkan kepada kami berbuka puasa, kami akan terima. Nggak bercanda. Yang lebih membutuhkan pastinya. Betul sekali. Dan seperti kita mau belajar, kita baca buku, kita menuntut ilmu, itu juga salah satu bentuk dari ibadah yang kita lakukan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita berdua akan kembali lagi. Tetap di Berita Islami Ramadan. Kemarin adalah pengajaran dan esok adalah misteri. Ya baik pemirsa, sudah 3 segmen tadi kita lewati, 3 pembahasan yang kita bahas juga. Alhamdulillah nggak kerasa waktunya mau habis lagi nih, A. Betul sekali, dan sekarang kita sudah masuk ke malam 14 bulan suci Ramadan ya. Dan insya Allah besok temanya akan lebih menarik lagi. Betul sekali, dan nggak kerasa ya ini Ramadan kita sudah mulai masuk ke pertengahan bulan ya. Aduh mungkin nggak tahu rasanya senang atau tapi lebih kerasa sedih sih ya. Iya, jangan sampai nanti kita menyesal, sedih pada saat Ramadan lewat. Sementara di sini adalah bulan yang penuh berkah, kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Masih belum terlambat, mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat pemirsa di rumah yang punya usulan atau pembahasan yang ingin dibahas ke kita, langsung aja di tweet ke Twitter kita, yaitu @beriman_ttv. Oke, dan insya Allah kita ketemu lagi besok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.